Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Tidak terasa ya, sebentar lagi Lebaran. Nah, sekarang waktunya kita cari-cari resep untuk bikin kue Lebaran, bolu ya terutama. Hari ini saya bikin butter cake marmer. Ini sesuai dengan namanya, butternya banyak ya, dan ini adalah premium. Kali ini bukan pakai resep saya karena ini pertama kali saya bikin bolu seperti ini. Rasanya menteganya terasa banget tentu saja karena namanya aja udah marmer cake ya. Ini resepnya saya ambil dari Instagramnya Fenzet, hasilnya cantik banget. Untuk cantik sekali. Untuk rasa, menurut saya sedikit agak terlalu padat. Tapi kalau kalian yang suka bolu jadul, bolu padat, nah ini cocok buat kalian. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Untuk resep ini kalian perlu loyang ukuran 24 cm. Tapi saya kebetulan punya loyang sultan, belum pernah dipakai, pengen banget pakai. Cuman ini ukurannya hanya 20 cm, tapi tetap saya pengen pakai ya. Jadi kita olesi dulu dengan Carlo. Sekarang kita siapkan bahan keringnya. Untuk bahan keringnya saya pakai terigu protein rendah. Di resep asli 250 gram karena saya ingin menambahkan maizena, jadi terigunya 240 gram, 10 gram maizena, dan 30 gram susu bubuk. Kita aduk-aduk sebentar supaya rata ya. Sekarang kita siapkan menteganya. Di sini saya pakai 100 gram margarin, 200 gram mentega, dan 50 gram saya pakai korman patisi. Dan juga 30 gram susu kental manis. Kalau kalian tanya kenapa harus pakai korman patisi, Ci? Karena kalau menurut saya, korman patisi bila dipakai sedikit saja, secukupnya, maka dia akan membantu kue kita menjadi lebih enak, lebih yummy, lebih lembut, lebih garing, lebih renyah. Tapi kalau kebanyakan malah jadi rusak. Jadi saya pakai hanya 50 gram saja supaya cake-nya lebih fluffy ya, lebih lembut gitu. Yang tadi kita tambahkan adalah gula bubuk ya, dan ini kita akan mixer sampai 10 menit sampai menteganya ini pucat, dan jangan lupa pinggir-pinggirnya kita selalu scrape ya. Tapi kalian tidak harus pakai mesin seperti ini, pakai mixer tangan juga bisa. Untuk kuning telurnya kita pakai 10 buah. Nah ini kita akan masukkan satu persatu sambil kita mixer dengan pelan. Bila telur sudah masuk semua dan kita lihat sudah nggak ada lagi telur yang utuh, kita tambahkan dengan terigu ya. Untuk terigunya kita masukin 1 sendok atau secara bertahap. Jangan lupa pinggir-pinggir dari baskomnya ini kita rapikan ya, karena kan banyak terigu yang menempel. Kita aduk lagi secukupnya saja sampai semuanya tercampur menjadi rata. Hasil akhir adonan cantik ya, mentega dan telur tidak berpisah. Sekarang saatnya kita bikin meringnya. Meringnya adalah 5 putih telur, kita tambahkan dengan perasan jeruk nipis, dan juga kita tambahkan dengan garam. Kalau kalian menggunakan mentega yang unsalted, garamnya kalian bisa pakai sekitar setengah sendok teh ya. Kita akan mixer putih telur ini sampai mengembang sempurna.
Bila sudah mengembang sempurna dan busanya sudah halus-halus, baru kita tambahkan dengan gula. Gulanya kalian bisa pakai gula pasir, kalian bisa pakai gula halus. Di sini saya pakai gula halus. Kalau gula halus manisnya tidak terlalu menyengat menurut saya, tapi nanti kan balik lagi ke selera kalian ya. Kita masukkan secara bertahap atau mau langsung juga boleh, tidak masalah, karena pengocokan pertama sudah mengembang sempurna, jadi putih telurnya ini tidak akan kempes. Kita akan mixer lagi sampai medium stiff peak. Kalian perhatikan hasilnya seperti ini ya, halus, mulus, mengkilap dan tidak ada bubbles. Sekarang kita akan campurkan merinyak ke dalam adonan kuning telur. Kita campurkan dengan whisker, diaduk balik saja. Putih telurnya saya masukkan 2 tahap. Setelah yang pertama menyatu, kemudian saya tambahkan dengan putih telur terakhir. Saya tambahkan sedikit vanilla ekstrak, atau kalau kalian mau pakai rum juga boleh ya, rum bakar atau rum apa saja yang kalian mau juga boleh. Nah, kita akan aduk lagi dengan spatula. Pastikan bawah-bawahnya nih semua dinding-dinding baskom kalian sapu agar semuanya ini nanti tercampur dengan rata, halus, mulus, tidak ada lagi putih telur yang sendirian. Karena adonan ini akan saya bagi menjadi 3 rasa, jadi saya akan bagi 3 ya. Nanti untuk rasanya terserah kalian. Kalian bisa pakai original dan coklat, atau marmernya itu bisa dengan coklat dengan mocha ya. Coklat dengan mocha juga enak tuh. Di sini saya pakai rasa green tea, coklat dan vanilla. Tapi nanti bebas kalian pilih apa saja boleh. Untuk green tea saya pakai pasta dari Tofiko, dan untuk yang coklat saya pakai coklat bubuk. Bila nanti kalian mau pakai coklat pasta juga bisa ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Sekarang waktunya penataan. Cara tatanya terserah kalian mau seperti apa saja boleh. Tapi di sini saya pakai selang-seling warnanya. Jadi coklat, kemudian yang hijau, kemudian yang vanila. Begitu satu baris ini, satu dasar ini saya bagi 2 kali ya. Jadi hijaunya 2, coklatnya 2, vanilanya 2. Kemudian selang-seling saya taruh di antaranya. Kalau yang hijau ketemu vanila, berarti tengah-tengahnya kita taruh coklat. Kalau yang vanila ketemu coklat, berarti tengah-tengahnya kita taruh hijau. Begitu aja selang-seling. Seperti yang pertama saya sampaikan bahwa sebenarnya resep ini untuk loyang 24 cm. Karena loyang saya ini 20 cm kalau nggak salah ya. Jadi saya tidak pakai semuanya. Ada sebagian adonan yang tidak saya selesaikan. Yang coklat adonannya itu saya buang akhirnya ya, karena kepenuhan. Dan waktu dipanggang juga dia lumayan kepenuhan. Tapi jujur saya suka banget hasilnya karena jadi penuh banget ya. Jangan lupa diketuk-ketuk hasilnya supaya bubblesnya ini keluar, tapi tidak perlu dikorek-korek ya. Dengan tusuk gigi dibikin marmer tidak perlu, karena ini motifnya dia sudah marmer. Kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan dulu. Nanti kalian panggang sesuai dengan kemampuan oven masing-masing. Kalau di oven saya ini saya pakai api atas 160 derajat
api bawah 180 derajat, tapi ini hanya 20 menit pertama. Setelah 20 menit, api atas saya turunkan ke 140 derajat, api bawah saya turunkan ke 160 derajat. Saya panggang lagi 20 menit lagi. Ini matang sempurna setelah 40 menit. Tapi kalau kalian pakai oven tangkring, maka hasilnya akan berbeda. Dan kalau kalian mungkin pakai loyang yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Menurut saya loyang sultan ini dia lebih menerima panas dengan baik, jadi matangnya lebih cepat. Begitu matang, saya langsung balik dan langsung kita keluarkan dari loyang. Jangan tunggu dingin. Kalau dingin saya takutnya nempel ya. Jadi langsung aja panas-panas kita keluarkan. Nah, kalian lihat itu atasnya bolong-bolong sedikit ya, pinggir-pinggirnya juga. Itu karena saya kasih karlonya kebanyakan. Tapi ini setelah esok harinya yang bolong-bolong itu saya rapet-rapetin dengan jari saya, akhirnya kelihatan cantik juga. Selesai sudah videonya, semoga bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Untuk kedepannya nanti sebelum Hari Raya Lebaran, mudah-mudahan saya bisa upload kue-kue bolu yang enak-enak agar Lebaran kalian nanti benar-benar lengkap. Ada kue kering dan juga ada kue bolu. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.